Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi bapak-bapak semua. Sehat-sehat Jeki ibu-ibu. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sama umur yang panjang sehingga masih bisa hadiri pertemuan P2K2 tak. Di pertemuan keberapa Miki ini Budi? Sering Miki ketemu tak? Nggak bosan Jiki Bu? Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Semoga nggak bosan-bosan Jiki lihat kaki itu terus Ji, karena memang saya tugasku di sini Bu sebagai pendamping. Sampaikan apa-apa saja materi yang menyangkut tentang pertemuan P2K2. Nah, sebelum kita mulai Bu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama tak, dan saya yakin di sini agama Islam semua kita. Jadi minta Kak satu perwakilan dari ibu-ibu. Siapa di sini ibu-ibu? Ibu guru mengaji. Oh ya, kita Ibu Fatimah bimbing teman-teman tak untuk berdoa. Terima kasih banyak Ibu Fatimah telah membimbing atau berdoa supaya nanti diperlancar pertemuan tak hari ini, dan ada bisa diambil dari pelajaran ini. Nah, kira-kira Ibu masih ingat tentang pertemuan tak sebelumnya? Iya, tentang modul 3 Ibu. Iya betul sekali Bu. Ya itu Ibu yang tentang ASI. Tentu Ibu lebih paham kalau misalkan itu tentang ASI, menyusui itu. Jadi pesan Ibu, jagalah masa depan anak-anak tak, yaitu kesehatan dan gizi. Kesehatan diri dan lingkungan sangat penting agar anak-anak tak tidak gampang sakit, sehingga bisa nanti capai cita-citanya. Nah ibu-ibu, di sini terdapat 3 sesi yang pernah saya jelaskan, yaitu yang pertama pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kemudian yang kedua, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Dan yang terakhir, ini sesi yang terakhir ya ibu-ibu, yang kita mau bahas yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, ibu-ibu. Masih semangat ibu-ibu. Nah, di sini Bu, saya akan sampaikan tujuan dari pertemuan ini, yaitu kita akan belajar tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi serta cara mencegah dan menanggulanginya. Begitu ibu-ibu. Dan di sini di materi ini mau Kak juga ajar kita tentang pentingnya BAB di jamban sehat. Tahu siapa itu BAB Bu? Iya Bu, sering kita hampir setiap hari itu alami seperti itu. Dan yang terakhir itu Bu, pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Itu ibu-ibu. Nah, kira-kira ibu-ibu yang pernah kita alami sama anak-anak tak, kira-kira pernah sakit apa anak-anak tak?
ya kita, oh iya, panas. Terus kita deng karena pilek ki, mencet ki juga. Nah ini mungkin karena ndak dianu ki di, ndak sering ki perhatikan ki kebersihan lingkungan tak. Jadi nanti kalau misalkan sudah kuberikan ki materi, bisa miki itu tahu ki bagaimana cara hidup sehat ibu-ibu. Nah tapi itu kayaknya bukan ji penyakit corona di yang sebagaimana yang sekarang itu mewabah. Semoga tidak ji, dan semoga lekas disembuh. Itu di ibu-ibu. Terus ibu-ibu masih semangat kita. Nah di sini ada lagi ibu-ibu di, kalau bilang kak cintai hidupmu, ibu-ibu menjawab bersihkan lingkungan setiap hari. Ya ibu mulai di, kira-kira siapa yang suaranya besar di sini di, pokoknya kasih besar mentom di sini mau kiliaki yang mana yang semangat. Cintai hidupmu. Ya ini deh semangat nih ibu-ibu. Lanjut ke ibu-ibu. Nah di sini ada beberapa langkah ibu untuk mengenal beberapa penyakit, diantaranya penyakit diare. Nah, kira-kira ibu itu penyakit diare, kita tahu ki apa itu diare. Nah kenapa diare berbahaya, terus apa yang harus dilakukan jika anak tak kena ki diare, dan bagaimana cara mencegah penyakit diare. Nah di sini ada flip chart atau poster ibu-ibu yang ibu-ibu bisa lihat. Nah ini tolong ibu bantu kak baca jadi ini. Iya kita yang ibu siapa? Iya ibu Dengkana. Iya kita bacakan gitu supaya nanti tahu ki anu tak teman-teman tak ada itu di flip chart 3.1 di. Iya karena belum ada poster tak ini, karena lewat begini begitu dulu tak. Iya nah ya silakan ibu. Iya terima kasih banyak ibu atas bantuannya dibacakan kak tentang flip chart 3.1. Ya di sini pengenalan diare dan pencegahannya. Nah di sini diare adalah buang air besar atau BAB, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Biasanya itu kalau di kampungku dibilangi jamban-jamban kibu, yang itu yang sering ki bolak-balik ke WC di. Nah kalau misalkan ini bu, nah kena ki ini, kalau anak bayi, ada anak bayi tak, anak kecil tak, berikan ki cepat oralit atau cairan setiap kali anak BAB dan tablet sesuai dosisnya. Kemudian segera bawa ki ke fasilitas kesehatan. Kalau misalkan tidak berhenti gitu diarenya. Kemudian cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah itu ibu-ibu di, kalau untuk air masak mungkin sering ibu-ibu di sini belum ada kayaknya sering memanfaatkan air galon di ibu. Ya alhamdulillah itu ibu budayakan ki minum air masak nah ibu yang mendidih
serta sering-sering ki jaga ki kebersihan diri tak dan lingkungan tak, sering ki cuci tangan, mandi di ibu, ini demi kebaikan tak ibu. Ibu-ibu, setelah belajar tentang diare, di sini kita akan mengenal lagi tentang penyakit kecacingan dan malaria karena berkaitan semua gitu di ibu-ibu. Nah, ada lagi pertanyaanku, kira-kira siapa yang bisa jawab kini di ibu? Atau pengalaman tak yang pernah terjadi di rumah tangga tak atau di kehidupan tak, kira-kira anak-anak tak pernah menderita kecacingan? Oh iya, pernah di ibu. Terus ibu-ibu, kira-kira itu kecacingan berbahaya tidak? Iya, terima kasih ibu-ibu. Iya, betul sekali Bu, berbahaya itu kecacingan di ibu-ibu. Nah, mungkin khusus untuk malaria ini Bu, biasanya itu sering terjadi di Indonesia di bagian timur, khususnya di NTT, Maluku Utara, Papua Barat, dan sebagainya, dan sebagian di Kalimantan. Nah, di sini kan belajar kita tentang kecacingan dan malaria. Nah, kira-kira ibu, bagaimana caranya untuk supaya itu anak tak terhindar dari kecacingan dan malaria? Nah, di sini ada lagi flipchart ibu 3.2 tentang jenis-jenis cacing dan pencegahannya. Pencegahan kecacingan pada anak untuk daerah endemik malaria, mungkin untuk kita kurangnya ibu-ibu untuk masalah malaria cuma apa-apa jika kita tahu gitu apa itu malaria dan pencegahannya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya kalau misalkan terjangkit malaria. Nah, di sini ada flipchart yaitu menjelaskan bahwa malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, ada memang ini anunya ibu, nyamuknya biasanya itu kibari-bari itu bentuknya nyamuk yang gigit ki. Kayaknya kalau di sini jarang di ibu bagian Indonesia Timur kayak NTT, Maluku, dan sekitarnya. Terus kira-kira pencegahannya ibu-ibu kayak bagaimana? Nah, di sini dijelaskan pencegahannya adalah memakai kelambu, bisa kita memakai kelambu anti nyamuk, kemudian kita memakai kelambu anti nyamuk, berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, dan apa ini juga Bu, bisa juga pakai sopel atau ada yang itu nyamuk baygon, apa yang penting bisa kita terhindar dari penyakit malaria ini Bu. Nah, di sini juga ada cara-caranya Ibu untuk apabila kena malaria segera bawakan ke puskesmas jika demam disertai kejang-kejang, kemudian demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah dan pendarahan di hidung serta BAB berwarna hitam. Nah, itu Ibu, kalau misalkan ada anak tak begitu segera kita bawa ke puskesmas. Nah, kira-kira puskesmasnya di sini kita semua kita karena pasti setiap bulan itu rutin ke puskesmas yang ada anaknya balita.
Toh? Iya iya bisa dibawa di situ. Oh iya betul sekali, di sini ada posyandu Pak Budi. Iya mungkin kayak begitu di. Iya terima kasih Budi. Minta eh, eh, saran tadi. Iya iya. Lanjut ibu-ibu, untuk yang terakhir yaitu pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat penting untuk kita ibu-ibu. Penting sekali itu ibu dijaga kebersihan diri tak dan lingkungan tak, supaya itu tadi terhindar kita dari berbagai macam penyakit seperti malaria, kecacingan, diare dan lain-lain. Nah di sini ada lagi flip chart ibu. Tentang bagaimana sanitasi total berbasis masyarakat untuk melakukan kebersihan. Yang pertama itu stop buang air besar sembarangan. Nah itu kalau misalkan BABK bu jam ki di sembarangan tempat bikin ki WC khusus untuk buang air besar. Kemudian rajin-rajin ki cuci tangan tak pakai sabun, apalagi di era sekarang kan musimnya COVID-19, jadi itu setiap kali beraktivitas atau ada yang mau dilakukan cuci kedua tangan tak, apalagi kalau mau makan segera mungkin cuci kedua tangan tak pakai sabun baru makan di. Dan yang ketiga mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat mengamankan sampah rumah tangga. Nah itu kalau misalkan ada sampah-sampah tak jangki asal buang ki saja, bikin ki wadah atau tempat khusus untuk pembuangan sampah, bisa ki gali lubang. Kemudian sampah tak dari bekas sampah-sampah yang ditemukan ditaruh di situ supaya nanti tidak ada lagi lalat, tidak ada lagi nyamuk yang hinggap di situ ya ibu-ibu. Kemudian yang terakhir mengamankan limbah cair rumah tangga tak, kalau misalkan ada tuh saluran tak pembuangan tak, kayak kalau misalkan dari cuci piring atau dari cuci bekas-bekas apakah di situ cucian, usahakan pembuangannya jauh dari rumah tadi ibu-ibu. Iya begitu ibu. Ibu di sini ada film tentang kesehatan lingkungan. Nah ibu-ibu perhatikan lagi nanti di filmnya ibu-ibu ini, ibu-ibu ya kita perhatikan kina ibu-ibu ya. Nah ya ibu-ibu, kira-kira dari tayangan yang ibu lihat tadi, apa kira-kira yang kita lihat ibu dari atau yang kita tonton tadi itu? Kita oh iya betul sekali, ada orang dia yang cuci tangan pakai sabun. Dan nah kira-kira kenapa harus menggunakan sabun ibu? Ya ibu betul sekali, supaya itu kuman-kuman yang di tangan bisa mati di ibu-ibu, bisa bersih ibu-ibu, baru bisa makan. Dan terus ada lagi kira-kira kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun. Nah di situ tadi di film dijelaskan semua di ibu-ibu. Nah untuk melakukan cuci tangan pakai sabun, alat bantu yang biasanya dibutuhkan yaitu ember bersih air, gayung dan sabun.
Nah di sini Bu, ditahu cara-caranya Bu cuci tangan pakai sabun. Nah di sini saya contohkan ke ibu-ibu. Nah yang pertama itu pentingnya ada aplika di sini tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Terdapat 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nah, di sini basuhi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Kalau misalnya ini air bersih Bu, basuh di situ toh, tangan tak pakai air bersih, kemudian gosok sabun ke telapak tangan dan setelah basuh ini tuangkan dulu itu sabun di tangan tak ke telapak tangan punggung tak di sini dan tangan dan sela jari. Jadi sudah di situ digosok nih begini di sela-sela jari tak ibu. Kemudian bersihkan ke bagian bawah kuku, kemudian pergelangan tangan tak semua, kemudian jari-jari kita sampainya betul-betul bersih. Nah ibu-ibu, nah terus ibu mengerti Miki tentang bagaimana pentingnya cuci tangan ibu dan tahu Miki cara praktekannya di rumah. Iya ibu. Nah di sini saya tekankan ibu di kenapa harus selalu tekankan sekali lagi, kenapa harus itu rajin-rajin cuci tangan karena dengan sabun, karena supaya nanti itu kuman-kuman di tangan kita bisa kita lepas, karena tanpa sabun kuman masih bisa menempel kuat dan bisa menimbulkan penyakit diare dan penyakit lainnya. Nah di sini ibu selain dengan cuci tangan, kebersihan lingkungan rumah tangga pun juga harus kita pentingkan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan bak penampungan air. Begitu nah ibu-ibu. Nah mungkin itu saja ibu-ibu untuk hari ini. Semoga ibu-ibu bisa dapat manfaat dari materi ini dan bisa diaplikasikan di rumah dan bisa kita semua hidup sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Iya ibu-ibu, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.